Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat melangsungkan presentasi mengenai ujian akhir semester resolusi konflik. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Susi Fitria Dewi, selaku dosen pengampu dari kelas resolusi konflik, serta yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa dari kelas resolusi konflik yang bersamai saya dari awal semester ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niko Firmansyah dengan nomor NIM 21052058 akan menjelaskan dan presentasikan penelitian saya mengenai konflik etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya membagi penelitian ini menjadi 4 poin. Pertama, sebab terjadinya konflik, konflik berkelanjutan, resolusi konflik, kemudian alternatif resolusi konflik yang saya temukan. Sebelum masuk pada asal penyebab kenapa permasalahan ini terjadi, sebelumnya saya garis bawahi terlebih dahulu. Permasalahan ini memang pada dasarnya adalah konflik etnis atau agama. Konflik ini terjadi di Myanmar dan sudah terjadi sejak dahulunya, bahkan sebelum Myanmar merdeka. Namun Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang terhormat, konflik ini tidak sebatas konflik etnis saja. Karena kan konflik ini terdapat keberlanjutan, maka beberapa konflik menyelubungi konflik ini, seperti adanya campur tangan konflik politik, kemudian konflik sosial, dan juga konflik militer tentunya. Konflik ini terjadi dikarenakan pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 28 Mei, itu terjadi perampokan dan pemerkosaan terhadap perempuan Rakhine yang bernama Machi Datwe. Dalam mana pada kasus ini terdapat dugaan bahwa pelakunya etnis Rohingya. Namun pada beberapa sumber lainnya, pelakunya adalah dari pemuda Rakhine. Perempuan Mati Datwe ini dengan pacarnya itu terjadi perselisihan. Dikarenakan perempuan ini sudah menyukai laki-laki lain. Sehingga dikarenakan lepas kontrol, pemuda Rakhine membunuh perempuan Rakhine Matida ini tepat di lokasi kaum Rohingya. Sehingga terjadi aksi tuduh-menuduh dari kaum Rakhine, dalam mana yang dilakukan adalah kaum Rakhine menuduh pelakunya itu etnis Rohingya atau pemuda etnis Rohingya sebanyak 3 orang. Namun ketika polisi sudah menangkap pemuda atau pelaku etnis Rohingya ini, kaum Rakhine itu tidak diperkenankan untuk bertemu dengan dugaan pelaku. Sehingga akibatnya beberapa hari setelah terjadinya tragedi ini, kaum Rakhine itu membunuh 10 orang Rohingya yang melintas di wilayah etnis Rakhine. Jadi awal konflik pecahnya etnis Rohingya dan Rakhine ini terjadi pada tahun 2012. Dan itu lebih muncaknya pada tahun 2017 sampai 2019, atau bisa kita kenal tragedi pembantaian etnis Rohingya. Ibu dosen yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa, sebenarnya
permasalahan etnis ini sudah ada semenjak sebelum Myanmar merdeka, dalam mana pada dahulunya atau negara menganggap status Rohingya ini sebagai imigran gelap. Pemerintah tidak mengakui dan tidak memberikan status kewarganegaraan terhadap etnis kaum Rohingya. Sebagai akibat dari tidak memberikan status kewarganegaraan ini, maka kaum Rohingya itu tidak dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, kemudian pekerjaan atau ekonomi yang layak untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kaum Rohingya di Myanmar, dikarenakan tidak diberikan kewarganegaraan, itu mereka benar-benar terkucilkan dan terabaikan. Buktinya adalah bentuk tubuh dari banyak kaum Rohingya itu bisa kita katakan dalam tanda kutip itu kekurangan nutrisi. Kemudian konflik ini berubah menjadi integrasi karena lebih banyak lagi konflik atau permasalahan yang masuk ke dalam atau memicu konflik ini. Di samping Myanmar yang tidak mengakui kewarganegaraan Rohingya, terdapat kecemburuan etnis lain terhadap kaum Rohingya. Mengapa demikian? Populasi etnis Muslim Rohingya di Myanmar itu meningkat cepat seiring dengan kependudukannya yang ada di Myanmar. Keberadaan etnis Rohingya ini dianggap sebagai kerikil oleh etnis lainnya. Karena dengan banyaknya populasi kaum Rohingya, itu akan memberikan tekanan kepada etnis lain dalam aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya. Apalagi di Myanmar, negara agama yang dominan itu adalah Buddha. Sehingga dengan perbedaan agama Muslim dan Buddha yang saling bertolak belakang, itu membuat api permasalahan menjadi semakin besar. Dan tidak hanya itu, Ibu dosen dan rekan-rekan yang terhormat, dalam analisa penelitian yang saya temukan, itu Rohingya dianggap sebagai label politis. Mengapa saya mengatakan demikian? Myanmar dalam catatan sejarahnya itu tidak menemukan adanya kaum Rohingya di Myanmar. Dan dalam catatan PBB pun, Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan Rakhine, Myanmar. Dan dari suatu ketahanan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya itu tidak termasuk ke dalam bahasa Myanmar. Karena bahasa Rohingya itu menggunakan bahasa Indo-Eropa. Sedangkan di kaum Rakhine atau etnis-etnis lainnya di Myanmar itu menggunakan bahasa Outrostic atau Sino-Tibetan. Jadi jelas bahwa kelompok etnis Rohingya merupakan keturunan etnis Bengali, khususnya subetnis Chittagonian yang tinggal di Bangladesh, negara tangganya. Dengan beberapa akar permasalahan tadi dan pecahnya permasalahan tadi, itu menyebabkan beberapa konflik keberlanjutan. Apa saja konflik berkelanjutannya? Itu sudah terjadi pembantaian lebih dari 600 orang etnis Rohingya. Dan pembantaian ini dilakukan oleh tidak hanya penduduk di luar etnis, tapi juga oleh militer Myanmar sendiri. Sangat disayangkan, krisis kemanusiaan sudah sering terjadi di Myanmar. Kemudian, dikarenakan status kewarganegaraan yang tidak diberikan oleh pemerintah Myanmar pada etnis Rohingya, masyarakat kaum Muslim etnis Rohingya itu tidak dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan layak karena tidak berkewarganegaraan. Sebagai akibat dari ini, banyak dari etnis Rohingya itu mengungsi ke negara tetangga. Berdasarkan data terbaru, itu sudah lebih dari 600.000 kaum etnis Rohingya mengungsi ke negara lain. Dan baru-baru ini, etnis Rohingya datang ke Indonesia, tepatnya di Aceh.
Lebih parahnya lagi, konflik keberlanjutan ini yang dimanipulasi oleh pemerintah Myanmar sendiri itu membuat tuduhan upaya genosida secara sistematis terhadap Muslim Rohingya. Sehingga banyak negara-negara Muslim di dunia itu menuding Myanmar sebagai negara yang tidak memiliki kemanusiaan atau tidak menjunjung demokratis dan hak asasi manusia. Ibu dosen dan rekan-rekan yang terhormat, dengan permasalahan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya di Myanmar itu telah terjadi krisis kemanusiaan terhadap etnis-etnis minoritas. Harusnya pemerintah mampu memberikan perlakuan atau penghargaan terhadap etnis minoritas, namun pemerintah Myanmar malah menginisiasi etnis Muslim tersebut. Bagaimana bentuk mereka adalah dengan mereka mengumpulkan kaum Muslim Rohingya secara ilegal, melakukan penahanan, hingga melakukan pembantaian terhadap kaum etnis Rohingya. Dengan beberapa permasalahan atau akar permasalahan yang sudah disebutkan tadi, maka terdapat beberapa resolusi konflik yang sudah dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan juga pemerintah dunia. Pertama dari Myanmar, dikarenakan pemerintah Myanmar sendiri yang tidak mendukung adanya etnis Rohingya, mereka mengusulkan etnis Rohingya untuk dipindahkan ke negara dunia ketiga, seperti Bangladesh, Malaysia, kemudian negara-negara lainnya yang terdapat di sekitar Myanmar. Kemudian yang kedua, PBB mengeluarkan intervensi kepada negara untuk menghentikan kejahatan beratnya. Tindakan pemerintah Myanmar itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia dengan tingkat yang lebih berat. Karena itu PBB mengeluarkan intervensi pada negara Myanmar. Bagaimana bentuk real tindakan nyatanya adalah PBB mengirimkan tim untuk mengawasi pemerintah Myanmar agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia di negara Myanmar. Kemudian, yang terakhir adalah PBB telah menyetujui resolusi untuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar. Data ini saya dapatkan dari beberapa berita yang sudah ada di eh, Kompas atau iNews Indonesia. Namun perlu kita catat, dikarenakan permasalahan ini jauh lebih kompleks, resolusi konflik yang diberikan saat ini itu masih kurang. Masih terjadi beberapa tindakan atau pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis Rohingya yang masih ada di Myanmar. Dengan akar permasalahan dan bentuk yang sudah resolusi yang sudah diberikan, saya sebagai peneliti itu memikirkan sebuah pendekatan politik, budaya, ekonomi, dan agama sebagai resolusi konflik yang rasanya mungkin untuk dilakukan. Pada awal presentasi tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya Buddha dan Islam itu memiliki ketidak bertolak belakang, baik dalam pelaksanaan ataupun dalam prinsip-prinsipnya. Sehingga jika permisalan Islam melakukan A, maka itu tidak sejalan dengan B, maka itu akan menimbulkan masalah lagi. Namun jika kita lakukan pendekatan politik, budaya, ekonomi, dan agama, dengan pendekatan kompleks ini, maka masalah ini dapat teratasi. Memang tidak akan langsung teratasi, namun secara bertahap dan berkala, permasalahan terhadap etnis minoritas yang ada di Myanmar atau negara-negara dunia itu dapat terselesaikan.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.